Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Riza Maulina, Prodi Teknik Informatika kelas H, NIM 1918425. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi PWeb dari materi 1 sampai 4. Saya akan menjelaskan PPT saya di video ini. Di video ini saya akan menjelaskan tentang PPT yang saya buat. Apa itu pemrograman web? Pemrograman merupakan sekumpulan instruksi atau perintah tertulis yang dibuat oleh manusia sendiri dan dibuat secara logis untuk memerintahkan komputer agar melakukan langkah atau proses tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah. Web sendiri merupakan sebuah halaman atau media informasi yang dapat diakses dengan perangkat lunak browser melalui jaringan komputer atau internet. Jadi, pemrograman web adalah proses membuat aplikasi komputer yang dapat digunakan atau ditampilkan dengan bantuan browser. Untuk cara kerja pemrograman web, sebaiknya kita mengetahui tentang HTML dulu. Kalau sebenarnya HTML itu bukan bahasa pemrograman, tetapi HTML merupakan bahasa penandaan yang terdiri dari tag. Jadi, HTML itu hanya mendeskripsikan bagian tertentu dalam sebuah halaman website yang isinya harus ditampilkan oleh browser dengan cara tertentu. Next. Pertemuan 1, pendaftaran akun WA Group, membuat akun WhatsApp. 2. Lalu, join WA Group PWeb 2020 dengan link yang sudah diberikan. Jika tidak ada undangan yang masuk, join di WA Group PWeb agar kita lebih banyak mengetahui informasi perihal perkuliahan selama semester genap ini. Next. Akun GitLab. GitLab adalah sebuah manajer repositori Git berbasis web dengan fitur wiki dan pelacakan masalah menggunakan lisensi sumber terbuka. Dikembangkan oleh GitLab LNC, perangkat lunak ini ditulis oleh Dmitry Zavorozhet dan Valery Sizov dari Ukraina. Kode yang ditulis adalah Ruby. Membuat akun GitLab. 1. Buka GitLab pada browser, kemudian klik tombol register. 2. Selanjutnya akan tampil halaman register. 3. Lengkapi personal account, kemudian klik tombol register. 4. Sampai di sini pembuatan akun GitLab telah selesai. 5. Lakukan screen untuk melaporkan hasil kegiatan tersebut. Membuat blog. Blog merupakan singkatan dari weblog, adalah bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web. Tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urutan terbaik, isi terbaru dahulu sebelum diikuti isi yang lebih lama. Meskipun tidak selamanya demikian, membuat blog pada tugas pertama. 1. Mengisi register yang telah disediakan. 2. Menunggu konfirmasi dari pihak kampus. Konfirmasinya biasa kita lihat di email. 3. Pembuatan blog sudah sampai sini. 4. Lakukan screen untuk melaporkan hasil aktivitas tersebut. Next. Pertemuan 2. Client-side web pemrograman. Client-side scripting merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan di isi client. Proses penerjemahan atau pengolahannya dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Di dalam web browser sudah terdapat library yang mampu menerjemahkan semua perintah di halaman web yang menggunakan client-side scripting. Next. Library ini juga disebut web engine yang dimiliki setiap web browser. Namun web engine yang berbeda-beda terkadang membuat tampilan layout web sering berbeda di setiap browser. Untuk menghindari itu sebaiknya gunakan web browser yang telah disertifikasi oleh World Wide Web Consortium W3C. Contoh dari client-side scripting ini antara lain HTML, XHTML, CSS, JavaScript, XML, dan jQuery. Server-side web pemrograman.
Server-side scripting merupakan bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan dalam server. Maksudnya ialah web server yang telah terintegrasi oleh web engine. Di sini peran web engine ialah memproses semua script yang ada termasuk kategori client-side scripting. Web engine biasanya harus diinstal dalam komputer terlebih dahulu dari bagian terpisah web server. Next. Contoh dari server-side scripting ialah, kalian bisa lihat contohnya di sini. Editor source code. Dalam aktivitas ini di sini saya memakai Sublime Text 3. Kelebihan Sublime Text: 1. Aplikasi yang ringan. 2. Multi-selection. 3. Command valid. Next. Kekurangan Sublime Text: 1. Sublime Text adalah aplikasi berbayar, jadi jika sobat semua ingin memakainya, silakan beli untuk mendukung developnya. 2. Dan ada juga beberapa plugin Notepad++ yang belum ada di Sublime Text. 3. Tambahan dari penulis sendiri. Sidebar dari Sublime tidak bisa di-hidden. Maksudnya jika kita akan hidden sidebar lumayan repot jika belum tahu shortcut dari keyboardnya. Tidak seperti text editor Atom yang bisa dengan mudahnya menampilkan dan menyembunyikan tanpa harus tahu shortcut keyboard. Next. Web server localhost. Pada aktivitas web server localhost di sini saya menggunakan aplikasi SAM. Adapun kelebihan SAM. Kelebihan SAM kalian bisa lihat di sini. 1-5. Oke, selanjutnya kekurangan SAM antara lain: 1. Tidak cocok untuk menangani data dengan jumlah yang besar, baik untuk menyimpan data maupun untuk memproses data. 2. Memiliki keterbatasan kemampuan kineria pada server ketika data yang disimpan telah melebihi batas maksimal. 3. Kemampuan daya tampung server karena tidak menerapkan konsep teknologi closed state. Next. Tools kolaborasi invite member. Pembuatan project GitLab. 1. Setelah mempunyai akun GitLab, langsung login saja ke GitLab. Dan ini adalah tampilan home GitLab, lalu langsung saja tekan tombol new project. 2. Setelah klik tombol new project, kalian akan masuk ke halaman yang Anda klik di sini. Anda diminta untuk memberi nama project Anda. Sebagai contoh, saya akan memberi nama project saya dengan latihan pertamaku. Kalau kalian ingin memberi deskripsi nama pada project Anda, silahkan saja. 3. Lalu tekan tombol create project. 4. Ketika kalian membuat project baru di GitLab, kalian akan dapat perintah-perintah untuk membuat repository baru. Pemasangan Git client di laptop atau plugin di editor. Dalam pengamatan saya melakukan project ini dengan mendownload salah satu aplikasi POC, lalu project yang ada di GitLab kita akses dengan aplikasi tersebut. Next. Pertemuan 3. Sekilas info HTML. Pengertian HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML memungkinkan seseorang user untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, heading, link atau tautan, dan block quote untuk halaman web dan aplikasi. HTML bukanlah bahasa pemrograman, dan itu berarti HTML tidak punya kemampuan untuk membuat fungsionalitas yang dinamis. Sebagai gantinya, HTML memungkinkan user untuk mengorganisir dan memformat dokumen, sama seperti Microsoft Word. Next. Sejarah HTML. HTML dibuat oleh Tim Berners-Lee, seorang ahli fisika di lembaga penelitian CERN yang berlokasi di Swiss. Dia memiliki ide tentang sistem hypertext yang berbasis internet. Kalian bisa baca sejarahnya. Kelebihan dan kekurangan HTML. Kelebihan: bahasa yang digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar.
2. Dijadikan secara alami di setiap web browser. 3. Memiliki learning curve yang mudah. 4. Open source dan sepenuhnya gratis. 5. Bahasa markup yang rapi dan konsisten. Kekurangan: 1. Paling sering digunakan untuk halaman web statis. Untuk fitur dinamis, Anda bisa menggunakan JavaScript atau bahasa backend seperti PHP. 2. HTML tidak memungkinkan user untuk menjelaskan logik. Alhasil, semua halaman web harus dibuat terpisah meskipun menggunakan elemen yang sama, seperti header dan footer. Fitur-fitur baru tidak bisa digunakan secara cepat di sebagian browser. 3. Terkadang perilaku browser susah untuk diprediksi. Misalnya, browser lama tidak selalu bisa render tag yang lebih baru. Next, cara kerja HTML. Dokumen HTML adalah file yang diakhiri dengan ekstensi HTML atau HTM. Ekstensi file ini bisa dilihat dengan menggunakan web browser apapun seperti Google Chrome, Safari, atau Mozilla Firefox. Browser tersebut membaca file HTML dan merender kontennya sehingga user internet bisa melihat dan membacanya. Biasanya rata-rata situs web menyertakan sejumlah halaman HTML yang berbeda-beda. Contohnya, beranda utama, halaman tentang kami, halaman kontak yang semuanya memiliki dokumen HTML terpisah. Masing-masing halaman HTML terdiri atas seperangkat teks, tags, bisa disebut juga elements, yang mengacu pada building block halaman website. Tag tersebut mempunyai hierarki yang menyusun konten hingga menjadi bagian, paragraf, heading, dan blok konten lainnya. Adapun tag-tag dan cara kerja membuat project HTML. Next, memformat paragraf dengan HTML. Kalian bisa lihat di sini cara memprogram paragraf dengan HTML. Oke. Pencetakan font huruf dengan HTML. 1. Untuk mencetak tebal digunakan tag. 2. Untuk mencetak miring digunakan tag. 3. Untuk mencetak tulisan garis bawah digunakan tag. 4. Untuk membuat tulisan bercoret menggunakan tag. 5. Untuk membuat tulisan berialan menggunakan tag. Next, teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. 1. Tag sub untuk membuat teks superscript. Tag sub adalah singkatan dari superscript, yaitu sebutan untuk karakter kecil di atas teks. Umumnya superscript digunakan di dalam persamaan matematika seperti dalam pembuatan pangkat. Dalam angka 3 pangkat 2, angka 2 adalah superscript. Penulisan HTML untuk hal ini adalah, kalian bisa lihat di sini, tag sub masuk ke dalam tipe tag inline yang akan mengikuti alur teks yang ada. 2. Tag sub untuk membuat teks subscript. Tag sub adalah singkatan untuk subscript. Subscript adalah penyebutan untuk karakter kecil yang diletakkan sedikit di bawah baris karakter normal. Biasanya subscript digunakan untuk formula kimia seperti H2O. H2O di dalam tag HTML ditulis dengan, kalian bisa lihat di sini. Tag sub masuk ke dalam tipe tag inline yang akan mengikuti alur teks yang ada. Next, tag ganti baris. Tag ganti baris, kalian bisa lihat di sini. Tag font di HTML. 1. Jenis font serif. Font serif adalah jenis font yang memiliki kaki pada setiap hurufnya. Contoh jenis font serif adalah Times New Roman dan Georgia. Font jenis ini biasanya digunakan untuk media cetak kertas karena akan terkesan rapi dan mudah dibaca. 2.
Jenis font sans serif. Font dengan jenis sans serif adalah jenis font yang tidak memiliki kaki pada setiap ujung karakternya. Contoh dari font jenis ini adalah Arial, Verdana, Trubuk Cat, MS, Helvetica, dan Calibri. Font jenis ini sering digunakan di media elektronik seperti web. Next. 3. Font berjenis monospace, tipe font yang lebar setiap karakternya sama panjangnya. Huruf I akan mengambil panjang yang sama dengan huruf W. Contoh dari font jenis ini adalah Courier, Corinu, dan Andalemono. Biasanya font jenis ini digunakan untuk hal yang bersifat teknis seperti penulisan contoh kode program. 4. Jenis font cursive. Jenis font yang meniru tulisan tangan atau kaligrafi. Contoh dari font ini adalah Comic Sans. Font jenis ini biasanya digunakan untuk aspek tulisan yang tidak terlalu formal. 5. Font dengan jenis fantasi. Font yang bersifat visual dengan karakter font khusus seperti font Disney, Matrix, dan lain-lain. Font jenis ini jarang digunakan untuk teks halaman. Untuk menentukan jenis font berikut langkah sederhananya. Kalian bisa lihat langkah sederhananya di sini. Nilai yang didukung oleh properti font family adalah nama-nama font yang diinginkan karena kita bisa memberikan lebih dari satu nama font untuk satu jenis elemen HTML. Next. Menyisipkan gambar dan anchor link di HTML. Kalian bisa lihat di sini. Oke, next. Pertemuan 4. Pom dan div. Div menunjukkan division atau bagian, yaitu generic block konten yang dapat digunakan sebagai kontainer penampung untuk menggrup beberapa elemen dari menjadi satu. HTML div elemen dapat dijadikan wadah untuk menempatkan beberapa elemen menjadi satu bagian. Yang menggunakannya ditunjukkan untuk mempermudah aplikasi style dengan CSS dan perlakuan khusus lainnya yang kemudian dapat diberi atribut kelas, ID, title, dan lain sebagainya. Contoh, kalian bisa lihat contohnya di sini. Font dan div ini sangat erat hubungannya dengan desain CSS. Next. Sekian dan terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.